santailah dengan diskusi, dengan perdebatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan hanya baik. Berdebat tuh boleh, asalkan nggak ngawur. Jangan lu berdebat sambil lu naik kuda, jatuhnya debat kusir. Masih di sini. Anda belum menepati janji loh. Apa? Katanya mau nyobain di sini. Oh iya, ntar di beberapa episode yang udah mau ke belakang kali ya. Anda mau nyoba di sini nggak? Belum tentu loh, episode ke belakang Anda masih hidup. Maksudnya kalau mau merasakan kebaikan itu disegerakan. Jadi kita tuh diajarkan dalam Islam untuk selalu menyegerakan kebaikan. Fafirru ilallah. Segera tuh kalau untuk sesuatu yang menuju kepada Tuhan. Oh, langsung? Iya dong. Jangan ditunda-tunda ya? Jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak punya kuasa, bahkan sekedar pengetahuan tentang 1 detik ini kita masih hidup apa enggak. Atau gini deh, ya masih hidup, tapi masih punya greget untuk merasakan kebaikan apa enggak. Ada gregetnya juga? Iya, kalau siapa tahu kan kadang gitu, orang kalau baru pulang dari pengajian atau lo baru selesai take podcast ini kan masih baik tuh, masih anget tuh. Ntar lo udah mulai tuh turun. Ramadan juga gitu kan, banyak orang yang awal Ramadan kenceng. Iya. Terus turun lagi, pertengahan naik lagi, nanti di akhir baru naik lagi. Nah itu kata Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, bisa jadi tanda kita gak ikhlas. Jadi ibadahnya hanya karena sempet, karena pengen, bukan karena Allah. Wow. Gitu. Berat ya. Nah, ngomongin berat nih Bib ya, gue ngeliat lu kan juga kayaknya pendidikan lu berat yang lu tempuh ya. Lu ngambil filsafat berarti ya. Lu S2? S1 gue di filsafat, S2 gue di tafsir. Jadi filsafat itu bicara tentang cara mencari kebenaran dengan akal. Nah, tafsir, gue tuh tafsir Quran dan tafsir hadis S2 gue. Mencari kebenaran melalui ayat dan sabda Nabi. Nah, kalau gue punya kesempatan, gue itu masih pengen belajar 2 hal lagi. Apa? Pertama, tasawuf. Tasawuf itu metode mencari kebenaran dengan hati. Basicnya itu tazkiyatun nafas, membersihkan hati sehingga hati lo bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan oleh orang lain, yang sumbernya dari Tuhan. Dan yang keempat itu fikih atau hukum Islam. Nah itu karena mencari kebenaran dengan wahyu dari Tuhan dan sabda dari Nabi, tapi yang lebih berorientasi kepada hukum-hukum gitu. Waktu lo ngambil filsafat, kenapa lo nggak langsung tembusin ke filsafat agama tuh, ada nggak sih jurusannya? Iya, jurusan gue itu filsafat Islam. Jadi gelar gue itu S.Phil.I. Meskipun bahkan di undangan pernikahan gue gak taruh tuh gelar. Kenapa? Ya kan gue ke sekolah nyari ilmu bukan nyari gelar. Kirain kan biar keren gitu loh. Enggak, S.Phil.I. Sarjana Filsafat Islam. Jadi nama fakultasnya itu di UIN Syarif Hidayatullah dulu zaman gue. Usuluddin dan Filsafat. Usuluddin itu dasar-dasar agama. Kemudian nama jurusannya itu Akidah Filsafat. Jadi filsafat yang digunakan untuk menguatkan keyakinan gue kepada Tuhan dengan argumen-argumen yang rasional. Soalnya kalau gue bilang filsafat sama agama kan tadinya gue pikir akan berseberangan, tau gak lebih? Tadinya gue pikir, ya kan? Sebagian orang menganggap begitu. Kok bisa nggak berseberangan menurut lo, Bib? Apa yang nge-trigger lo? Enggak, kok ini bisa kok nih? Iya, sebenarnya ya pertanyaan itu harusnya kepada orang yang menuduh filsafat itu seolah-olah berseberangan dengan agama. Karena dalam Islam itu bukan yang dituduh yang membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Tapi yang menuduh yang membuktikan bahwa tuduhannya benar. Karena kalau tuduhan dia tidak dibuktikan, maka bisa jadi akhirnya menjadi fitnah. Tuduhan yang hoax, yang bohong. Gue kalau misalnya ngobrol adalah teman gue ya.
Pasti dia punya pertanyaan kayak gini nih. Misal dia ngomong kayak, menurut lu takdir itu nyata nggak? Iya. Itu susah nggak dijawab menurut lu, Bib? Enggak, karena gue belajar. Itu berada dalam pembelajaran akidah. Yang salah satunya terkait dengan filsafat. Jadi akidah itu basicnya ilmu kalam dan filsafat. Jadi kalau dalam kekristenan itu disebut dengan teologi. Kenapa itu penting? Karena lu gak boleh meyakini Tuhan modal katanya atau warisan dari orang tua. Lu harus mencari, makanya disebut ilmu kalam. Kalam itu artinya omong-omong. Jadi ngomong-ngomong sampai ada satu omongannya, iya, gue yakin Tuhan ada. Nah itu nggak boleh karena sesuatu di luar diri lu, harus karena lu. Boleh karena orang tua, karena guru, karena buku, karena ceramah, karena login. Tapi itu hanya yang men-trigger. Tapi yang meyakinkan lu adalah diri lu sendiri. Nah karena itu dia sebenarnya bagian dari agama dan aspek penting dalam agama filsafat itu. Khususnya di bab tadi teologi atau akidah dalam bahasa Islam. Makanya bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 itu Nabi diutus diantaranya itu untuk menyampaikan hikmah. Nah hikmah itu disebut juga sebagai filsafat. Bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya itu disebut sebagai hikmah. Makanya banyak karya-karya filsafat atau teori-teori filsafat dalam Islam itu menyebut filsafat itu dengan kata hikmah. Jadi di Al-Qur'an itu ada pembelajaran tentang hikmah. Yang itu adalah filsafat. Apakah cuman filsafat yang mengajarkan tentang hikmah? Tentu enggak. Dalam Islam, semua yang mengajarkan tentang hikmah, dia baik dan harus kita ambil. Karena hikmah itu harta karunia orang mukmin yang dimanapun kita menemukannya, termasuk di diri lo atau di diri orang yang ateis sekalipun, harus kita ambil. Nah, filsafat itu mengajarkan hikmah yang metodenya dengan akal. Nah, kalau fikih itu mengajarkan hikmah yang metodenya dengan Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Nah, kalau tasawuf itu mengajarkan tentang hikmah yang metodenya pakai hati. Pakai hati itu simpelnya gini. Pakai hati itu gimana sih maksudnya? Kalau lu nanya, kopi itu apa sih? Maka gue jelasin, kopi itu nanti ya. Minuman yang warna hitam, cair, ada rasa pahitnya, ada manisnya, ada asamnya. Lo ngerti sebagian tentang kopi dan mungkin bagi akal lo udah cukup itu pengetahuan. Tapi dalam Islam pengetahuan puncak itu adalah ketika lo mengalami itu. Itu namanya huduri. Huduri itu artinya menghadirkan sesuatu itu. Nah, dengan apa? Lo minum kopi. Lo langsung tuh tahu secara total apa itu kopi. Ketika lo minum kopi, apalagi ada gitu lagi ya? Gitu tuh. Bahkan kalau ada jai-jainya atau ada yang kurang halus gitu. Bahkan di Jepang itu katanya cara mengapresiasi ramen itu dengan gitu. Sambil minum kopi? Enggak. Maksudnya setelah lu nyeruput, lu bilang nyeruputnya gitu terus gitu. Kan setiap tradisi punya cara mengapresiasi chefnya sendiri-sendiri. Misalnya di Itali katanya ya, gue gak pernah ke Itali, gue pernahnya ke Hadramut. Itu katanya kalau lu makan pizza atau pasta pakai saus, itu katanya kayak kurang elok bagi seorang chef dilihat. Karena dia merasa, kenapa emang pizza gue gak enak gitu. Bahkan ada teman gue tuh yang dia ngerti banget soal kopi. Ketika nyuguhin gue kopi, itu gak boleh pakai gula. Langsung, udah dari dia yang ini. Karena kopi itu punya rasa tersendiri yang kalau lu cemari dengan gula, akhirnya gak original lagi. Tapi kalau kopi-kopi apa yang paling Islam, Habib tahu? Kopi tahlil. Bukan. Apa? Kopi nangkau dengan bismillah. Sorry. Jokes. Jadi makanya di Islam itu lu jangan gampang nuduh-nuduh
Ya. Apalagi terkait sesuatu yang halal dan haram. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah katakan, jangan seenaknya ngomong, oh filsafat haram, oh ini halal, oh itu haram, ini halal, gak boleh. Apalagi berdasarkan nafsu, harus berdasarkan ilmu dan dalil yang kokoh. Ya. Nah, begitu juga tentang filsafat. Kenapa sih ada orang yang menganggap filsafat itu bertentangan dengan agama? Kenapa, Bib, menurut lo, Bib? Pertama ya, karena memang harus gue akui, ada mitos-mitos tentang pembelajar filsafat. Orang kalau belajar filsafat katanya ateis. Ya. Kalau di kampus gue dulu, kelakuannya nggak benar. Oke. Gondrong, pakai kaos, terus tatuan. Ya. Itu kan Anda belajar filsafat. Anda udah nggak belajar filsafat, tatuan lagi. Jadi gitu. Tapi itu mitos-mitos tentang pembelajar filsafat, bukan tentang filsafat. Buktinya satu hal, gue gak tatuan, gue gak gondrong, gue gak ateis, malah gue ngajak yang ateis lock it. Jadi itu udah cukup bukti. Iya. Gak bisa lu ngukur sesuatu, ngukur Islam dari umatnya. Umat Islam kok begitu? Itu umatnya yang tidak merepresentasikan Islam. Begitu juga filsafat. Jadi makanya gue bilang, kalau ada apel yang busuk, bukan dibuang sama apel-apelnya. Lu singkirin yang busuk doang. Kalau ada orang filsafat yang aneh, lu kritik aja orangnya. Jangan lu benci filsafatnya. Oke. Kalau tadi lu bilang ada filsuf-filsuf yang berpola pikir lebih ke ateis gitu misalnya, atau dia nggak masuk agama ya. Lu sendiri awalnya berpikirnya gimana, Bib? Ya, gue sih gini, bedanya filsafat dengan iman, itu filsafat berangkat dari keraguan, iman itu berangkat dari keyakinan. Oke. Jadi, kalau filsafat itu semua diragukan dulu, sampai dia bisa meyakini sesuatu itu secara rasional. Ya. Nah, kalau agama itu berangkat dari keyakinan, sampai lu bisa merasakan efek dari keyakinan itu. Oke. Karena keyakinan itu adalah janji Tuhan, lu yakin sehingga lu jalani. Dengan lu sholat, misalnya sebagai seorang muslim, itu akan merasakan, oh iya benar kata Tuhan, sholat itu menenangkan gua, menjauhkan gua dari kekejian dan kemungkaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau filsafat sebaliknya tuh, dari keraguan. Nah, apakah filsafat bisa membuktikan Tuhan? Enggak. Ya. Dia hanya bisa membuktikan gejala-gejala ketuhanan. Kata Jalaluddin Rumi gini, ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, itu naik ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril gak nganterin, hanya nganterin sampai langit tertinggi. Ya. Nah, akal itu seperti Malaikat Jibril. Dia nganterin lu ke serambi Tuhan, tapi yang bertemu dengan Tuhan itu hati, yaitu simbolnya Nabi Muhammad. Jadi kayak bagaimana membuktikan Tuhan secara saintifik? Nggak bisa. Ya. Bagaimana membuktikan Tuhan secara filosofis? Nggak bisa. Tapi bahwa meyakini Tuhan itu pasti ada secara saintifik bisa dengan melihat alam semesta. Nggak mungkin semua ini indah dan teratur tanpa ada yang ngurusin. Ya. Begitu juga filsafat. Nggak mungkin Tuhan itu nggak ada karena itu tidak masuk akal. Ya. Karena segala sesuatu ini nggak mungkin ada tanpa yang mengadakan. Kayak, nah ini, tablet yang sekarang memperlihatkan EasyBed, yang gue suka banget sama EasyBed. I love it. You love it. Yes. Jadi ini dibuat oleh mesin pembuat tablet. Iya. Mesin pembuat tablet dibuat oleh mesin pembuat tablet. Iya. Ini kalau dibiarin mesin, lu percaya nggak bahwa nggak ada manusia yang bikin mesin di awal? Oke. Harus ada. Kalau tarik mundur, pasti ada sesuatu yang bukan mesin yang bikin mesin. Yeah. Nah, begitu juga kita manusia dibikin oleh kedua orang tua kita. Yeah. Kedua orang tua kita dibikin oleh kakek kita dan nenek kita. Terus nggak mungkin nih manusia semua isinya. Kalau nggak, dia akan jadi lingkaran yang nggak ada putusnya. Tapi kalau dalam filsafat tuh ada keraguan tentang Tuhan nggak? Yang kalau tarik mundur terus, itu ada jawabannya nggak, Bib? Kalau dalam filsafat ya, kita nggak ngomongin filsafat agama, filsafat aja. Ada, kalau kita bicara filsafat Barat, itu mereka yang ateis, itu ada aja. Iya. Tapi filsafat itu disebut dalam filsafat Islam
adalah jembatan yang baik, tapi bukan tempat tinggal yang baik. Jembatan yang baik, tapi bukan tempat tinggal yang baik. Dengan lu meragukan segala sesuatu Iya. yang disinyalir sebagai Tuhan, berarti lu akan sampai kepada Tuhan yang genuine. Oke. Kayak jembatan, dia mengantarkan lu. Tapi kalau lu tinggal di sana, terus jadi manusia peragu, maka hidup lu akan hancur. Okay. Dalam bisnis pun kalau lu peragu, hancur. Nah, makanya dia jembatan yang baik, tapi bukan tempat tinggal yang baik. Makanya di Islam itu kan sebelum illallah, sebelum kecuali Allah, itu ada la ilah, tiada Tuhan. Nah, disinilah lu harus menguji dengan filsafat. Katanya, misalnya, berhala itu Tuhan. Ya. Katanya ini Tuhan, itu Tuhan. Nah, lu ragukan semua tuh. Sampai lu menemukan keyakinan, oh ini ternyata Tuhan yang sebenarnya. Kalau lu gak pernah belajar tentang filsafat, lu sulit akan memastikan la ilaha, tiada Tuhan. Ya. Karena terlalu banyak sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia di muka bumi ini yang harus diuji. Mana yang mitos, mana yang logos kalau dalam filsafat. Mana yang hayalan, mana yang beneran. Oke. Nah, itu fungsi filsafat dalam Islam. Nah, dan di Islam itu banyak filosof. Sebenarnya yang kedua tadi yang gua belum sempat jelaskan, Imam Syafi'i itu sering kali dibilang gak suka filsafat, anti filsafat, bahkan mengkafirkan filsafat. Padahal enggak. Okay. Ada seorang ulama namanya Ad-Dahabi menjelaskan, Imam Syafi'i itu mengkritik ilmu kalam, yaitu teologi dari beberapa kalangan, yaitu Mu'tazilah, karena dianggap tidak kokoh dan tidak tepat dalam membuktikan keyakinannya tentang Tuhan. Oke. Tidak genuine. Yeah. Tapi beliau juga melahirkan seperti Imam Ghazali, Al-Baihaqi yang juga ahli kalam. Jadi yang dibenci bukan ilmu kalamnya, tapi pemikiran-pemikiran tentang teologi yang dianggap menyimpang. Begitu juga Imam Ghazali nulis kitab namanya Tahafutil Falasifah. Kesesatan pikiran filosof atau pikiran-pikiran filosofis. Tapi bukan filsafatnya. Karena ngeritik filsafat juga pakai filsafat. Tapi ada yang pengen lu kritik nggak soal filsafat yang meragukan ketuhanan? Kalau setelah lu belajar filsafat agama nih, ada nggak satu teori, satu pemikiran gitu kayak, ini kayak nggak deh gitu? Kalau gue, kalau pemikiran kan terlalu luas ya. Gue bicara metodenya aja. Gue gak suka kepada orang yang belajar filsafat itu dengan dua kecenderungan. Pertama, gaya-gayaan. Okay. Orang yang banyak gaya biasanya tuh mobilnya Rubicon tuh. Sama orang yang belajar filsafat cuman banyak gaya, biasanya suka flexing doang. Oh, ada tuh ya? Banyak. Okay. Banyak, teman-teman gue juga dulu banyak. Gue juga mungkin dulu gitu. Iya, iya. Jadi buat gagah-gagahan, buat ngerendahin orang lain. Ah, lu gak masuk akal, lu bodoh, bukan gitu cara berpikir dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua yang gua gak suka, belajar filsafat setengah-setengah. Oke. Jadi baru sampai la ilaha, tiada Tuhan, berhenti. Akhirnya yakin bahwa Tuhan itu gak ada. Oke, itu banyak juga. Itu. Tapi kalau lu utuh dan tulus, bukan buat flexing, maka Tuhan itu kurang lebih menyebutkan 49 ayat yang mendorong kita dalam Al-Quran untuk berpikir. Dan berpikir itu harus dengan komprehensif, utuh, radikal, mendalam, dan koheren. Koheren itu tersambung satu sama lain. Dan inilah pengertian filsafat secara istilah. Jadi menggunakan akal itu ya pakai filsafat yang diantara paling efektif. Makanya Tuhan memerintahkan kita untuk berfilsafat. Ketika memerintahkan kita untuk menggunakan akalnya, afala ta'qilun, apa lo gak berpikir, afala tatafakkarun, apa lo gak berpikir gitu. Jadi filsafat itu bagi gue salah satu perintah dari Tuhan kepada setiap umat Islam. Nah, kalau ada yang sesat, ya biasa di fikih aja. Dalam madhab Hanafi itu ada metode namanya istihsan. Itu dibilang sesat oleh Imam Syafi'i. Karena metode itu. Karena dianggap tidak sesuai dengan filsafat hukum yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Tapi apakah Imam Syafi'i berarti anti fikih? Ya enggak. Jadi maksud gue, santailah dengan diskusi, dengan perdebatan.
wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan hanya baik. Yeah. Berdebat tuh boleh, asalkan nggak ngawur. Yeah. Jangan lu berdebat sambil lu naik kuda, jatuhnya debat kusir. Jadi diskusi, debat aja. Yang penting niatnya itu mencapai kebenaran, bukan pembenaran, dan dilakukan dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak boleh. Atau apalagi pakai nafsu. Jadi udah gak usah lo ngelabelin begini begitu. Udah diskusi, berdebat untuk mendapatkan kebaikan bagi diri lo dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Niatnya itu. Jangan lebih, jangan kurang. Udah. Jangan sekedar basa-basi, artinya kurang, atau terlalu bernafsu, artinya berlebih. Udah diskusi. Kayak gua sama Lun. Kan ya udah, mau lo login, mau lu gak toleran, setelah dengar penjelasan gue gak peduli. Karena tugas gue adalah bertanggung jawab kepada diri gue sendiri dan Tuhan. Bahwa penjelasan gue dengan santun dan berbasis ilmu. Nah itu makanya belajar filsafat, kata ayah gue. Biar lu bisa berpikir dengan baik. Karena banyak orang bilang gini, Nat, ya. Omongan lu gak masuk akal. Padahal bukan nggak masuk akal, bisa jadi. Cuman nggak masuk ke akal dia aja. Makanya apa yang masuk akal dan tidak masuk akal itu di filsafat dijelaskan. Ada yang namanya logika basicnya. Jadi jangan bilang nggak logis. Emang lo pernah belajar logika? Berapa juta orang di luar sana yang bilang omongan lo nggak logis, tapi dia nggak pernah belajar logika. Nah di filsafat pertama dan utama itu belajar logika. Nah itu istilahnya epistemologi, cara mencari pengetahuan. Ada yang pakai indera, yang paling dasar pakai mata misalnya. Yang lebih tinggi itu pakai akal. Karena mata kan bisa terbatas. Kayak api, bola api kalau lu putar pakai tali, itu kayak tali api. Kata mata itu tali api, tapi kata akal enggak, itu bola api yang diputar dengan cepat. Tapi kemudian ada yang lebih tinggi, itu pakai hati. Nah kalau pakai hati itu harus hati-hati. Itu udah paling tertinggi tuh ya, pakai hati ya? Iya, harus hati-hati. Apalagi di jalan, tulus dong. Waduh. Jokes. Tulus tuh berapa episode ya gue? Tadi tulus. Iya, gila ya. Iya, keren deh dia. Kalau udah tulus soalnya udah. Nah, menurut gue jangan ngagetin gitu dong. Kenapa dengan tulus? Yang utama udah tulus kita. Iya. Dalam berdiskusi, dalam berdebat, dalam berteman, dalam semuanya itu yang terpenting adalah ketulusan. Sesuatu yang keluar dari hati, menurut gua akan hati-hati dan sampai ke hati. Jadi, udah deh. Gak perlu lu terlalu berlebihan, apalagi bernafsu dalam segala hal. Santai aja gitu. Iya. Kayak gua kalau lagi capek tuh, gue istirahat di easy bed tuh, itu santai banget. Gue merasakan tuh ketulusan tuh. Oh my god. Kayaknya emang easy bed tuh paling the best sih buat gue. Apalagi selama syuting ini ya. Gue langsung pindah dari kasur gue yang mereknya sebelumnya apa. Langsung easy bed semua. Satu ruangan. Kamar istri gue, anak gue. Pas gue cek lagi. Nungguin kamar istri lo. Kamar anak gue. Lah kamar istri lo sama kamar lo beda. Sorry. Maksudnya kamar gue. Kamar gue, kamar anak gue. Ya kan saya memastikan ya. Benar. Makasih loh udah di cross check lagi. Menurut gue cuma butuh easy bed sih. Karena ini tuh udah terpercaya banget dari Ocean Spring Bed yang udah berpengalaman selama 50 tahun di bidang tempat tidur. Umurnya udah 50, gitu ngomong apa ya nggak? Udah gitu easy bed ini menggunakan 3D knit fabric yang menambah kenyamanan tidur dan dilengkapi juga dengan zipper biar gampang dicuci dan juga dibersihkan. Nah buat yang sakit punggung jangan khawatir, soalnya easy bed ini memiliki ketebalan hingga 32 cm yang di dalamnya terdapat pocket spring, yaitu per yang mampu menopang tubuh serta mengurangi goncangan dan juga getaran kasur. Jadi udah nggak ada goncangan-goncangan. Bib, lu sering bergoncang nggak kasur lu? Sering? Nggak sejauh itu sih, Nat. Nggak ya? Nggak. Sorry. Karena gue kan easy bed. I know. Karena itu setiap sisi kasur ya menggunakan foam encasement guard yang menjaga kestabilan setiap pegas sehingga tetap kuat dan kokoh. Jadi nggak ada tuh kobro, kasur roboh. Basi. Kobro. Kasur roboh. Nah, kalau pada mau beli easy bed ini dikemas dalam kemasan box jadi gampang banget mau dipindahin atau dikirim keluar kota.
apalagi kalau udah mau lebaran kan suka ngirim-ngirim ya Pip ya. Ke orang tua, ke nenek, kakek, ini gampang banget. Udah gitu dapat hadiah 2 bantal, jadi nggak perlu beli bantal yang terpisah. Jadi gue saranin langsung pada beli sekarang di marketplace favorit kalian, soalnya ada diskon 20% dan juga promo ongkir ke Pulau Jawa, Bali, dan juga Sumatera. I love Easy Bud. Gue nggak pernah tuh kayak datang, aduh pengumuman enak deh, gitu. Banyak soal orang kayak gitu. Benar. Tapi dari sofa ya, ke kasur, gue balik lagi ke filsafat ya. Nah, kalau menurut lo filsafat itu berpotensi orang jadi berpikir terlalu rasional gak? Atau jadi radikal? Justru radikal itu kata dasarnya adalah mendalam. Ya. Sebenarnya itu artinya positif. Oke. Dan kalau orang berpikir rasional, itu menurut gue wajib sebagai seorang muslim. Ya. Karena perintahnya banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi kalau terlampau rasional, segala sesuatu yang berlebihan itu buruk dalam Islam. Ya. Kenapa buruk? Karena akal itu tetap ada batasnya. Maka ketika sampai kepada batasnya, berhentilah. Jangan overthinking. Bisa-bisa kena mental loh. Jadi nggak usah over. Dan akal itu dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan untuk terbatas. Sehingga lo juga jangan membatas-batasi akal lo. Karena Tuhan telah bikin akal itu terbatas. Jadi lo berpikirlah secara santai. Dan ketika lo merasakan ini sudah batasnya, gue berhenti berpikir dan berpindah kepada hati gue, maka lakukan itu. Pindah dari pikiran ke hati. Tapi ketika pindah bukan berarti gak ada jembatan. Kata Imam Syafi'i, kebenaran itu satu kesatuan dengan rasionalitas. Ya. Kebenaran itu ya masuk akal. Masuk akal itu artinya apa? Mungkin tidak bisa diakalkan secara penuh, tapi gejala-gejalanya bisa dibaca oleh akal. Karena gini, kalau agama nggak pakai akal, itu rawan dikerumuni oleh mitos-mitos. Ya. Ada orang bilang, oh karena agama dia bisa sembuh, oh karena agama dia bisa terbang, oh karena agama dia bisa tahan di dalam lautan selama berjam-jam. Kalau lu nggak pakai akal, lu bisa percaya aja sama semua hal itu. Karena namanya juga agama, keyakinan doang, subjektivitas. Nah itu objektifnya itu melalui akal diantaranya. Selain kemarin kita juga sempat bahas kan sama Om Ded, juga dengan sains. Nah itulah posisi akal, membersihkan agama dari mitos-mitos agar yang tersisa logosnya. Jadi aspek yang betul-betul agama, bahkan yang terdalam dari agama itu sendiri. Karena agama kan misalnya ada sholat. Yang terdalam dari sholat itu apa? Sholat itu menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Makanya akal kemudian mendidik nggak cuma sholat, tapi betul-betul sampai kepada inti sholat, yaitu terjauhnya kita dari kekejian dan kemungkaran. Kita gak akan pernah puas dengan sholat kita sebelum bisa mengontrol kita dari kekejian dan kemungkaran. Nah, di sanalah pentingnya filsafat dalam agama. Makanya gue akan melanjutkan tradisi untuk ngajari anak-anak gue itu dengan filsafat dan menuntut mereka lebih ke mengarahkan ya mungkin mereka ke filsafat itu agar mereka gak dibego-begoin. Pentingnya juga filsafat itu bergandeng dengan hati atau bergandeng dengan agama juga agar akal nggak liar digunakan hanya untuk ngakali. Nah, moralitas berpikirnya itu dengan agama. Jadi agama mengajarkan lu walaupun pinter jangan goblok-goblokin orang. Lu jangan gunakan kepintarannya untuk membodohi orang. Karena ingat, kepintaran itu bisa menyesatkan. Setan, iblis itu pinter banget. Pinter sepinter-pinternya. Tapi mereka menggunakan kepintarannya untuk mengecoh manusia agar jauh dari Tuhan. Gue pikir ya, negara ini nih nggak kekurangan orang pinter sih. Tapi kadang sebagian orang yang pinter itu tidak bermoral. Sehingga dia menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang justru menjerumuskan dirinya dan orang lain. Makanya kata Sayyidina Ali itu, ada orang yang beriman tapi gak berakal, ada yang berakal tapi gak beriman. Yang berakal tapi gak beriman itu ateis, yang beriman tapi gak berakal itu adalah orang-orang yang imannya menyebabkan dia kemudian percaya kepada mitos-mitos.
Nah, gabungkan keduanya. Toh keduanya dari Tuhan. Dan Tuhan yang bilang bahwa akal itu untuk membimbing kamu. Yeah. Kita sebagai Muslim tuh Quran, sabda Nabi Muhammad, dan akal. Di mana fungsi akal? Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh sabda Nabi dan wahyu dari Tuhan itu. Nggak pakai akal gimana? Yeah. Modal mata doang. Terjemahan itu nggak cukup untuk kita mempelajari Al-Quran. Nah, di sanalah fungsi akal. Dan akal dalam Islam, kata Syed Hussein Nasr, itu bagian dari hati. Nah, kalau lo menjadikan akal bagian dari hati, justru akal lo akan menguatkan hati, yang hati itu adalah singgasananya Tuhan. Nah, itulah satu kesatuan agama dengan filsafat. Tapi kalau lo memilih untuk nggak belajar filsafat, it's okay. Yeah. Setiap orang itu punya kecenderungan sendiri, hobi sendiri, punya kemampuan sendiri, dan lain sebagainya, passionnya sendiri. Tapi jangan lo bilang bahwa filsafat nggak penting, apalagi filsafat itu buruk. Semua ilmu menurut gua baik. Jadi udah beriman, berakal lagi. Gila. The best banget. Kelar tuh hidup lu. Ya udah, bini gue udah nelfon, Bib. Kayaknya gue harus pulang terus cobain easy bed di rumah deh.